Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Selamat datang Pastor Yusuf dan Pastor Marta serta anaknya yang nomor 2. Selamat pagi. Selamat berada bersama-sama dengan kami keluarga besar jemaat RBC, RBC. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi. Kita akan datang kepada Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasih, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami datang mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kita datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah kepadanya dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Alkitab menjawab dari Amsal pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bila orang benar muncul, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sore. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nama Tuhan, selamat beribadah. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Beliau adalah Pastor Yusuf Naseri dari Grobogan, dari Purwodadi. Ya, kita berdoa supaya apa yang akan disampaikan oleh beliau jadi berkat buat kita semua. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Mempersilahkan Roh Kudus untuk menyiapkan hati kita. Karena kebaikan Tuhan di hari-hari kita sebelumnya
sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Untuk itu mari kita syukuri apa yang Tuhan sediakan untuk kita.
bersyukur Tuhan untuk segala nikmat, segala anugerah, segala berkat yang Engkau sediakan untuk kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami butuh Engkau Tuhan, Engkau hadir untuk kami Tuhan. Engkau yang mencukupi kami Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan Tuhan, apa yang kami rindukan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami hadir di tempat ini bukan karena hanya keinginan kami Tuhan, tapi itu pilihan Engkau Tuhan. Engkau memilih kami Tuhan, Engkau menjadikan kami pilihan Engkau yang sangat mutlak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini maupun di rumah Tuhan ingin beribadah Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi Tuhan, Kau sertai, dan Kau selalu berikan roh-Roh-Mu Tuhan untuk kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersemangat menyatakan Tuhan itu baik. Mari kita menaikkan pujian kecablah darinya. Kasih sebuah Tuhan
Tuhan hadir di hati kita. Mari kita tinggalkan kesibukan kita Tuhan dan mempersiapkan hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang sungguh banyak untuk kita. Mari kita sediakan sedikit waktu untuk fokus, tidak memikirkan urusan kita duluan, karena kebutuhan kita itu hanya Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita nyatakan dengan apa dan balas.
Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun menyaksikan lewat streaming, mari persiapkan hati kita untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh menerima pesan-pesan Tuhan yang akan mengubahkan sikap hati kita, yang akan mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Dan kami yang percaya Tuhan, kami tidak hanya sekedar mendengar firman-Mu saja, tapi kami adalah pribadi-pribadi yang menjadi pelaku-pelaku firman. Kami ingin percaya, kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah pagi hari ini Tuhan adalah ibadah yang sangat luar biasa Tuhan. Dan kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan pasti mengalami mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba ini Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, semua berkata amin. Gitu. Kami persilakan duduk. Haleluya. Salam, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kalau luar biasa itu harus semangat. Gimana kabarnya? Luar biasa. Karena kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya katakan salam sehat, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah dikasih ke saya, yaitu di Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang kedua. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati kita semua pada pagi hari ini.
Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Kalau kita melihat kitab Ulangan ini, jadi kitab Ulangan ini kitab yang ditulis oleh Musa, dan kita melihat kitab Ulangan ini adalah kitab yang kelima yang ditulis oleh Musa, dan isinya itu adalah berbicara tentang soal yang namanya berkat. Ada kutuk, ada pembuangan dan peperangan. Kalau kita melihat di sini, kenapa berkat itu di posisi yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tapi dikatakan berkat ini menempati posisi yang pertama. Kenapa? Karena sekali lagi Allah kita itu suka yang namanya memberkati umatnya. Amen. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi kenapa berkat ini dikatakan posisinya yang pertama? Karena sekali lagi Allah itu suka yang namanya memberkati. Pada awalnya, kalau kita melihat, yaitu Adam dan Hawa, pada waktu ada di Taman Eden, Allah itu sangat suka dengan Adam dan Hawa ini. Dia mengalami berkat-berkat yang sangat luar biasa, mengalami kelimpahan yang sangat luar biasa. Tapi kenapa akhirnya Adam dan Hawa ini harus keluar dari Taman Eden? Karena satu hal, Adam dan Hawa ini melanggar yang namanya peraturan Tuhan. Ada melanggar peraturan Tuhan. Tuhan ngomong, jangan engkau makan buah pengetahuan ini, yang baik dan yang jahat ini. Tapi Adam ini melanggar peraturan, sehingga apa? Dia mengalami yang namanya kena kutuk. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari, Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mencari rezekimu, engkau akan bersusah payah. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Musa itu adalah pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat lemah lembut. Bahkan kalau kita melihat di sini, Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tapi kita melihat bangsa Israel itu dikatakan bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, sulit diatur, sulit dibilangin. Karena apa? Bangsa Israel ini pada waktu ada di dalam perbudakan bangsa Mesir berpuluh-puluh tahun, sehingga apa? Membuat karakter mereka itu memiliki karakter apa? Budak. Mentalnya itu mental budak. Ketika dibawa Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kita melihat di padang gurun bangsa Israel ini tetap mengeluh, tetap ngomel. Padahal kita melihat bangsa Israel ini ada di padang gurun, Tuhan pelihara. Bahkan setiap pagi Tuhan sediakan makanan, sediakan mana. Bahkan dikatakan minta daging pun Tuhan juga sediakan, kirimkan daging itu. Tetapi kembali lagi, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Kalau saya ibaratkan sekarang itu, di gerombokan itu
jati pohon ke sana lagi antara perbatasan Pati dan Purwodadi itu ada yang namanya suku Samin. Dan kita sering juga melihat kalau orang dikandangi itu sulit, kalau orang dibilang itu ngeyel terus, kita akan mengatakan itu orang Samin. Orang Samin itu begini. Jadi ketika Pak Yeremia itu bertetangga dengan saya punya ayam saya main ke pekarangannya Pak Yeremia, itu bisa langsung dipotong, disembelih. Dan dagingnya itu mungkin sudah dimasak, dikasihkan saya. Tidak ada masalah. Itu suku Samin. Dan ketika saya ngomong dengan Pak Yer, saya belikan kerupuk 10.000. Pak Yer akan ngomong begini, Pak Yer itu suku Samin misalnya, akan ngomong begini, Pak Yusuf, beli kerupuk 10.000 buat apa? Maksudnya mereka apa? Pemikiran mereka, kerupuk itu jumlahnya 10.000. Padahal saya nyuruh hanya apa? Uang 10.000 dibelikan kerupuk. Tapi pemikiran mereka, belikan kerupuk 10.000 itu sengat makan sopo, karena jumlahnya 10.000. Contoh lagi, misalnya Pak Yer saya suruh, Pak Yer tolong bersihkan rumput yang ada di depan rumah di halaman. Harusnya rumput itu dicabuti supaya bersih. Tapi suku Samin itu berpikiran begini, dia bawa ember, dia bawa lap mungkin kanebo, akhirnya apa dibersihkan. Bojengan kayak gitu. Itu mungkin juga seperti Musa bilangnya bangsa Israel, itu juga mungkin Tuhan melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala, seperti itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sidang jemaat di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, peka dengan suara Tuhan. Amin. Jangan seperti bangsa Israel. Sekarang kita akan belajar bersama-sama, ya. Jadi bagaimana supaya berkat Tuhan itu turun atas hidup kita. Kalau kita melihat bagian yang pertama, lihat di ayat yang pertama dikatakan apa? Jika engkau apa? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Jadi untuk mendengarkan suara Tuhan itu dibutuhkan yang namanya telinga. Katakan telinga. Coba pegang telinganya. Telingaku baik. Amin. Tengok kanan kiri, telingamu juga baik. Amin. Untuk mendengarkan suara Tuhan itu dibutuhkan telinga yang baik. Kalau Anda memiliki telinga yang baik, maka kita tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan itu. Untuk mendengarkan suara Tuhan butuh telinga yang baik. Telinga yang baik itu seperti apa? Telinga yang baik adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menangkap dan kita harus bertindak dan kita lakukan firman itu, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya yakin percaya telinga Bapak Ibu jemaat JKI RBC adalah telinga yang baik. Dan amin. Telinga Bapak Ibu sidang jemaat RBC adalah telinga yang baik. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat di 1 Samuel pasalnya, coba kita lihat dulu. Yeremia pasal yang kelima ayat 21. Jadi Tuhan itu kesal jengkel dengan bangsa Israel ini. Dikatakan punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Inilah bangsa Israel, sehingga apa? Tuhan itu gemes, Tuhan itu jengkel sekali, marah dengan bangsa Israel. Kita akan baca bersama-sama. Tolong ditayangkan. Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-21.
Oke. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dengarkanlah ini, Hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang punya mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan itu sampai gemes dengan bangsa Israel, bangsa pilihannya ini. Dikatakan punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Inilah bangsa Israel. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar kepada salah satu tokoh yang sangat luar biasa, yang dia peka dengan suara Tuhan. Siapa dia? Kita melihat 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga. Kalau kita melihat judul perikopnya, di situ dikatakan Samuel terpanggil, Samuel yang muda itu. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Kita melihat Samuel yang dikatakan yang masih muda, tapi kita melihat kehidupan Samuel itu. Kalau kita melihat di sini, dia adalah seorang pemuda yang suka yang namanya melayani. Dia membantu Imam Eli. Kalau kita melihat di sini, Imam Eli itu matanya sudah kabur. Tapi kita melihat Samuel ini ada di rumah Tuhan, bahkan ada di dekat tabut Tuhan, ada di bait Allah. Berarti apa? Samuel ini memiliki gaya hidup yang suka menyembah Tuhan, memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Tapi di sini dikatakan ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia. Jadi wajar kalau Samuel ini ketika ada suara memanggil Samuel, Samuel, dia bangun, dia langsung menuju kepada siapa? Menuju kepada Eli. Karena ia berpikir secara nalar, secara logika, pasti ini Imam Eli yang memanggil aku. Tapi ketika datang ke Imam Eli mengatakan, "Aku tidak memanggil kamu. Kembalilah tidur." Coba kita lanjut lagi. Ayat yang ke-6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku." Tidurlah kembali Samuel mendengarkan suara memanggil dia, "Samuel, Samuel." Akhirnya ia kembali bangun, ia datang kepada Imam Eli. "Ya Bapa, apakah kau memanggil aku?" Ternyata tidak. Kalau mungkin itu terjadi kepada anak-anak muda sekarang,
Ketika ada suara memanggil nama kita, kita datang ke orang tua kita, "Papa, engkau manggil aku, Pak." Enggak. Dan saya kita percaya untuk kedua kalinya kita akan sulit untuk bangun. Pasti itu bukan apa? Itu suara ya halusinasi mungkin. Mungkin papa kita ngomong, "Wah, kamu terbawa mimpi." Tapi kita melihat Samuel ini memiliki kepekaan suara Tuhan yang sangat luar biasa. Kita melihat yang ketujuh, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak-anak. Di sini Imam Eli, dia juga peka dengan suara Tuhan. Berarti yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Dan ia berpesan kepada Samuel. Di ayat yang ke-9 dikatakan, "Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah" apa? Ayo. "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Inilah ketaatan daripada Samuel kepada Imam Eli. Ketika nanti Tuhan memanggil engkau, engkau harus berkata, ini sangat luar biasa. "Berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Jadi kita yakin dan percaya. Ketika Tuhan berbicara kepada sidang jemaat RBC di sini, jemaat RBC jawabnya apa? Berbicaralah Tuhan. Halo? Sebab Berbicaralah Tuhan, sebab sidang jemaat RBC apa? mendengar. Mendengar. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, kalau sidang jemaat RBC mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, saya yakin dan percaya akan ada breakthrough, akan ada terobosan yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Sehingga nanti tidak di tempat ini, Amin. tapi akan secepatnya pindah. Untuk surat-surat perizinan apapun akan cepat deh. Amin. Amin. Persebaya Pak Pendeta. Amin. Haleluya. Mau tahun ini selesai? Apa tahun-tahun akan datang? Tahun ini. Yang jelas tahun ini RBC harus sudah pindah dari tempat ini. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena Tuhan kita sama dengan Tuhannya Samuel. Ketika kita peka dengan suara Tuhan, ketika kita taat mendengarkan suara Tuhan, yakin dan percaya akan ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan kita percaya pasti terjadi dalam kehidupan kita. Lihat ayat berikutnya. Kita lihat 19. Dikatakan demikian. Dan Samuel makin apa? Makin besar. Dan Tuhan apa? Menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Amin. RBC baru berapa tahun, Pak? 2 tahun. 2 tahun itu biasanya kalau masih punya anak itu lagi seneng-senengnya apa? Jalan. Senengnya lari. Yang kesel siapa? Orang tuanya. Tapi yakin dan percaya RBC ini akan makin besar, makin besar, makin bertambah besar, makin dahsyat dan makin luar biasa. Dan akan jadi berkat buat kota Semarang. Tidak hanya kota Semarang, tapi akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Gak ada amin. Amin. Bapak Ibu percaya?
Bapak Gembala, saudara akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, Amin. akan keluar negeri. Amin. Pak Yan kok kurang mantap. Amin Pak Yan. Amin. Haleluya. Amin. Pasti. Karena di dalam Tuhan itu aduh dasar dan luar biasa. Saya mau saksikan tentang mendengar suara Tuhan. 2018 September kami itu ada yang namanya persekutuan hamba-hamba Tuhan Panirosis. Sekarang usianya sudah 45 lebih, 45 tahun. Jadi pada waktu bulan September 2018 dari pengurus itu mengumumkan siapa bulan Oktober yang mau ambil persekutuan Panirosis. Kalau hanya cuma untuk persekutuan ya 2 jam 3 jam tidak apa-apa. Tapi persekutuan ini adalah 3 hari berturut-turut kita menyambut mereka, kita menyediakan tempat buat mereka, kita kasih makan buat mereka. Akhirnya kami dengan istri ngomong, yuk kita ambil persekutuan hamba-hamba Panirosis. Sekitar 50. Dan pada waktu sudah bulan Oktober, kami ngobrol dengan istri, yuk kita ambil persekutuan. Tapi kendalanya adalah satu, ngasih makan 50 orang selama 3 hari. Harus menyediakan tempat tidur. Itu yang menjadi pemikiran kami. Akhirnya tiba harinya kurang 2 minggu kalau tidak salah. Istri itu lagi nyapu di pekarangan itu, di belakang gereja. Dan itu dengan suara Tuhan, ambil persekutuan Panirosis. Ambil persekutuan Panirosis. Itu Roh Kudus berbicara kepada dia. Dia mau dengan saya, Pak, saya dapat suara Tuhan. Roh Kudus berbicara, kita ambil Panirosis. Saya mengatakan, nanti dulu. Soalnya kasnya belum cukup. Akhirnya oke. Akhirnya istri ngomong lagi, Pak, nanti kalau saya ngomong dengan jemaat setuju, berarti ini tanda yang terakhir kita akan ambil persekutuan Panirosis. Oke. Akhirnya hari Minggu itu kami kumpul dengan jemaat, ngobrol dengan jemaat, gimana kalau kita ngambil persekutuan Panirosis selama 3 hari. Jemaat ngomong, oke setuju Pak. Dan hari ini juga kita akan janji iman Pak. Janji iman langsung kita dikumpulkan, jumlahnya sekitar berapa itu Pak? 750 ya. 750 waktu tidak cukup 3 hari. Tapi saya katakan kalau jemaat setuju, berarti kita oke, kita jalan. Akhirnya saya harus berpikir gimana nanti hamba-hamba Tuhan harus tidur selama 3 hari. Saya telepon dengan Cikanjel Kerajaan untuk pinjam matras sekitar 5. Begitu kurang 1 hari, saya ke Semarang, saya dengan jemaat bawa truk, ambil matras. Harusnya kalau ambil matras itu ke gudang, tapi saya disuruh ke kantornya dulu, ke Holy dulu, ke gereja dulu. Ketika saya sampai di sana, saya baru turun dari truk. Itu ada seorang hamba Tuhan, dia lihat saya, Pak Yusuf, mau kemana? Saya mau ambil matras Pak, untuk persekutuan hamba Tuhan selama 3 hari. Kalau gitu, setelah ambil matras, Bapak jangan pulang ke tempat saya, karena dia adalah yang nyetor-nyetori hotel-hotel itu untuk ikan, kakap, salmon, ya kepala kakap itu. Nanti ambil ikan ke tempat saya. Saya dikasih alamat, saya datang. Sampai sana, saya dikasih ikan itu 1 box besar itu. Ya, itu ikan-ikan yang mahal-mahal itu. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Bahwa 1 box selama 3 hari ternyata lebih dari cukup, bahkan turah-turah. Jadi seperti murid Tuhan Yesus, ya, ketika 2 ikan 5 roti dibagikan, itu masih ada sisa. Selama 3 hari persekutuan,
tiba-tiba ada hambanya, Bapak Adi Sutanto, ketua sinode kita, itu datang mau ngisi di hari yang terakhir. Saya katakan, Pak, kita sudah ada pembicara, pokoknya saya mau datang, saya mau ngisi, karena tidak boleh ada pembicara yang double. Tapi akhirnya saya ngobrol dengan pengurus yang ada, oke, boleh. Akhirnya Pak Adi Sutanto datang di hari yang terakhir. Di hari yang terakhir itu, sebelum dia sampaikan renungan firman Tuhan, kami diundang ke depan sama istri sama jemaat. Dia ngomong begini, Pak Yusuf, tahun depan Pak Yusuf akan punya 2 mobil. Kan didoakan begitu, saya hanya amin, yes, amin. Saya hanya ngomong amin. Dan Pak Yusuf tidak hanya punya 2 mobil, tapi akan punya 30 interkos. Ada 30 kamar kos-kosan, karena di sana sudah ada pabrik semen di dekat saya. Terus lagi, Pak Yusuf akan ada cabang lagi, dan Pak Yusuf akan punya 1000 meter lagi tanah. Sayangnya iman. Sampai selesai itu persekutuan, beberapa bulan, hambanya Bapak Adi Sutanto ini, dia berdoa, ya, karena dia itu mau nabur 2 mobil. Dia berdoa. Waktu berdoa, dia ingat wajah saya dan istri. Begitu ingat wajah saya dan istri, dia telepon kepada rekan saya, Pak, yang tahu Pak Freddy. Dia telepon, Pak Freddy, saya itu berdoa mau nabur 2 mobil ini, tapi saya teringat wajahnya Pak Yusuf dan Bu Marta ini. Orangnya gimana? Dia tanya, wah, orangnya itu istilahnya persekutuan di mana-mana ada. Ya, kegiatan apa aja ikut. Akhirnya oke, saya mau memberkati mobil untuk hambaku. Saat ditelepon sama Pak Freddy, Pak Yusuf akan terima berkat mobil. Rasanya gimana? Sukacita. Apa kalau sudah dapat? Enggak. Kita pun harus taat, kita harus tunggu. Selama 1 tahun baru mobil itu terrealisasi. Ketika ada retreat yang terakhir itu, saya dipanggil Pak Edi, Pak Yusuf, Pak Yusuf, nanti setelah retreat ini jangan pulang, nanti temui saya dan pengurus. Saya pikir ada apa lagi, dan saya sama Pak Riki dipanggil ke sana. Terus ngomong, Pak Yusuf, ini ada 2 mobil, Luxio sama Avanza. Pak Yusuf berdoa ya, nanti biar dapat apa? Saya dapat apa? Milihnya sih Avanza. Tapi doa saya terjawab. Akhirnya saya dapat Avanza. Loh, udah ada yang potongnya? Itu hasil ketaatan di saat kita mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar Roh Kudus berbicara. Kalau saya dan istri tidak melakukannya, saya tidak percaya berkat itu tidak akan sampai ke saya. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Adi, saya diberkati 2 mobil, yaitu Avanza dan Panther. Amin. Mau diberkati? Pahamannya kurang mantap ini. Mau diberkati? Amin. Mau diberkati? Amin. Kasih tepuk tangan Tuhan kita. Amin. Karena pada dasarnya Tuhan itu suka memberkati umatnya. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana supaya berkat Tuhan turun atas hidup kita? Yang pertama adalah apa? Taat mendengarkan suara Tuhan. Seperti Samuel adalah pribadi yang taat dan peka terhadap suara Tuhan. Sehingga apa? Dia mengalami berkat-berkat yang dasar atas hidupnya. Yang kedua kita melihat, masih di Ulangan 28 ayat yang pertama. Ya, Ulangan. Bisa ditampilkan lagi. Oke.
Ulangan 28. 8. 28, kembali 28. Iya. Kita akan baca kembali di ayat yang pertama. 321. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Jadi yang kedua, bagaimana supaya berkat Tuhan turun atas hidup kita? Yang kedua adalah apa? Taat melakukan firman Tuhan. Amin. Tengok kanan kiri. Taat melakukan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu berat atau ringan? Ringan. Halo? Ringan atau berat? Ringan. Pak, berat, Pak. Berat bagi orang yang tidak jadi pelaku firman, tapi ringan bagi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Amin. Jadi yang kedua adalah taat melakukan firman Tuhan. Kita belajar dari 3 pemuda yang menurut saya ini luar biasa. Dia tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Kita lihat 3 pemuda ini yang namanya adalah SMA. Apa namanya? SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika pemuda ini dia mempertaruhkan iman percayanya kepada Tuhan dengan situasi kondisi yang sangat kita akan baca dari ayat yang pertama. Ini menarik sekali. Judul perikopnya adalah perapian yang menyala-nyala. Sudah ya? Oke, kita baca bersama-sama. 321. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Untuk apa? Menghadiri pentapisan patung yang telah didirikannya itu. 3. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentapisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyanyi, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini adalah ketiga pemuda tadi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuan Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap
Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, sedap, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganmu? Kita lihat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangannya, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan itu. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dia tetap mempertahankan iman. Kenapa? Kalau saya melihat ketika pemuda ini adalah pribadi-pribadi yang menghidupi firman, maka ada lagu juga mengatakan, ya, hidupku menggenapi firman. Ya, dengerin saya. Tanda mujizat bersama di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah contoh pribadi yang tidak kompromi dengan dosa. Akhirnya ketika pemuda ini dimasukkan ke dalam dapur perapian yang dikatakan panasnya itu 7 kali dari panas yang biasanya. Bahkan ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya dikatakan yang menggotong akan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini di tengah perjalanan menuju ke dapur perapian itu mereka sudah mati. Betapa panasnya. Tapi kita melihat ketika pemuda ini begitu dimasukkan di dalam dapur perapian, ternyata Raja Nebukadnezar melihat bahwa di dalam dapur perapian itu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak sendiri. Jumlahnya bukan 3, tapi berapa? 4. Siapa yang satu ini? Yang menyerupai dewa ini, dia adalah malaikat Tuhan. Amin. Dan kita yakin dan percaya orang-orang yang mau mempertahankan iman percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada tekanan dalam kehidupan kita, ada masalah dalam kehidupan kita, yakin dan percaya kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan mengalami yang namanya mujizat daripada Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Makanya tidak usah takut, tidak usah khawatir menghadapi dunia ini yang makin hari makin jahat. Diperlukan yang namanya apa? Taat melakukan firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini, ya, ada 2 hal yang sangat luar biasa. Gimana caranya supaya berkat Tuhan turun atas hidup kita? Yang pertama apa? Taat mendengar. Taat mendengar suara Tuhan, seperti Samuel lakukan. Dan yang kedua, taat melakukan firman Tuhan. Kedua hal ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, yakin dan percaya jemaat RBC akan semakin next level. Amin. Jemaat RBC akan mengalami next level, akan mengalami pengangkatan yang luar biasa. Dan saya percaya, saya berdoa tahun-tahun ini tanah yang sudah dibeli sana akan beres.
bisa dibangun gedung gereja. Beri kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca firman Tuhan ini. Sudah ketemu? Ya, sudah. Oke, kita tunggu. Kalau belum, yuk kita baca di HP kita masing-masing, di Alkitab masing-masing. Oke. 3, 2, 1. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Shikanaya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kasih. Katakan kau tunjukkan kasih setiamu, kau
Rindu mengalami keterberkatan. Karena itu Tuhan Yesus ajar kami Bapa untuk taat mendengar suara Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Karena itu ajar kami juga Tuhan untuk kami taat melakukan firman. Terima kasih untuk dua pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah hidup di hidup kami saat kami menghidupi. Karena itu Tuhan, berkati firman-Mu untuk kami semua. Berkati hamba-Mu Pastor Yusuf Nasir yang telah jadi berkat buat kami. Terima kasih untuk berkat kesaksian yang menguatkan, memberikan berkat kepada kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu kemanapun Engkau utus, bahkan pelayan pengembalaan.